Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman khilafah. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam nubuah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa akhir zaman akan muncul kembali khilafah ala minhaj an-nubuwah, yaitu khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Saudara-saudara, sebagaimana hadis muncul babak kenabian di tengah kalian selama masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul babak kekhalifahan mengikuti manhaj atau cara atau metode atau sistem kenabian selama masa Allah Subhanahu wa taala, selama masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kemudian muncul babak raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Saudara-saudara, kemudian muncul babak penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Saudara-saudara, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian muncul babak kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian, kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Hadis riwayat Ahmad. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam hadis di atas dijelaskan babak kepemimpinan umat Islam dimulai dari masa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga babak akhir zaman. Saudara-saudara, babak yang terakhir yaitu akhir zaman yang akan kembali tegak khilafah ala minhaj an-nubuwah setelah masa babak mulkan Jabariyah, yaitu raja-raja yang memaksa kehendaknya dan mengabaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya raja-raja yang tidak memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam aturan negaranya, atau dikenal dengan istilah modern dengan negara sekuler. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah untuk tujuan agar masalah khilafah dibahas sampai tuntas, maka perlu ditanyakan beberapa persoalan, di antaranya di mana munculnya khilafah, kapan munculnya, siapa
yang mendirikannya dan siapa khalifahnya. Semua pertanyaan di atas akan dijawab melalui nubuah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam tidak lagi meraba-raba hakikat khilafah akhir zaman. Saudara-saudara, di manakah munculnya khilafah? Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di mana letak khilafah akhir zaman akan tegak kembali, sebagaimana hadis Salamah bin Ibn Nufail berkata, aku datang menemui Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku bosan merawat kuda perang, aku meletakkan senjataku dan perang telah ditinggalkan para pengusungnya, tidak ada lagi perang. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekarang telah tiba saat berperang, akan selalu ada satu kelompok di tengah umatku yang unggul melawan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala sesatkan hati-hati banyak kalangan untuk kemudian kelompok tersebut memerangi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari mereka berupa ghanimah hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni kiamat, dan mereka akan selalu demikian adanya. Ketahuilah, pusat negeri Islam adalah Syam. Kuda perang terpasang tali kekang di kepalanya, yakni siap perang, dan itu membawa kebaikan hingga datangnya kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam hadis di atas sangat terang dan jelas ibarat terangnya matahari di siang hari bahwa khilafah akhir zaman pusat pemerintahannya adalah di Syam, jantungnya Syam adalah Suriah. Maka pertanyaan, di mana munculnya khilafah akhir zaman? Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan bahwa khilafah akhir zaman akan tegak kembali di Suriah. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan munculnya khilafah tersebut? Saudara-saudara, ketahuilah di dalam nubuah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan secara terperinci tentang kapan munculnya khilafah akhir zaman, sebagaimana hadis Jabir berkata, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja tidak boleh dibawa masuk ke negeri Irak, yakni diboikot makanan sepotong roti pun, yakni khafis. Saudara-saudara, diboikot pula masuknya dirham. Kami lalu bertanya kepada beliau, dari mana bangsa yang melakukan demikian? Dia menjawab, orang-orang Ajam yang memboikotnya. Kemudian beliau berkata lagi, hampir-hampir saja tidak boleh dibawa masuk sekeping dinar kepada penduduk Syam, tidak boleh pula dibawa masuk, yakni diboikot kepada penduduk Syam setakaran makanan pun, yakni mudyun. Lalu kami bertanya lagi, dari mana bangsa yang melakukan demikian? Beliau menjawab, dari bangsa Rum. Kemudian diam sejenak, lalu dia berkata, lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan tegak berdiri di akhir umatku seorang khalifah, akan segera tegak berdiri di akhir umatku seorang khilafah, seorang khalifah, yakni khalifah akan bagikan harta dengan tanpa menghitung-hitung jumlahnya. Hadis riwayat Muslim. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan segera tegak berdiri di akhir umatku seorang khalifah. Khalifah akan membagi-bagikan harta dengan tanpa menghitung jumlahnya. Hadis riwayat Muslim. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu kemudian ketahuilah di dalam hadis di atas dijelaskan bahwa khilafah akan tegak setelah terjadi dua pemboikotan di Irak dan Syam, yakni Suriah. Saudara-saudara, pemboikotan terjadi akibat perang, artinya khilafah akhir zaman akan tegak setelah terjadi peperangan di Irak dan Suriah. Saudara-saudara,
di Irak dan diboikot oleh bangsa Ajam, artinya bukan bangsa Arab, saudara-saudara. Ketahuilah, saudara-saudara, maka kita telah melihat Irak diboikot oleh bangsa Zionis Amerika, saudara-saudara. Kemudian Suriah diboikot oleh Rum, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketahuilah rezim Suriah adalah perpanjangan tangan Rusia di Timur Tengah, sehingga Rusia mati-matian mempertahankan Suriah agar rezim Rusia tetap berdiri di timur, sehingga Rusia bisa menancapkan hegemoninya untuk melawan Zionis internasional di Timur Tengah, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik, saudara-saudara. Ketahuilah, maka sejatinya yang berperang penting dalam konflik di Suriah adalah Rusia, saudara-saudara, sebagaimana disebut dalam hadis pemboikotan oleh Rum, saudara-saudara. Maka bisa kita lihat jika di Irak terdapat antek Zionis Amerika, yaitu rezim Irak, maka di Suriah terdapat antek Rusia, yaitu rezim Bashar Assad, saudara-saudara. Lalu maka Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan dalam keadaan konflik kedua negara tersebut akan kembali khilafah, dan khalifah akan membagi-bagikan harta dengan tanpa menghitung-hitung jumlahnya. Allah Karim, saudara-saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mendirikannya, saudara-saudara? Ketahuilah Al-Mahdi dibaiat di sisi Ka'bah, saudara-saudara. Artinya baiat yang dimaksudkan di situ adalah baiat khalifah, saudara-saudara. Di saat Al-Mahdi muncul, lalu beliau langsung diangkat menjadi khalifah. Maka untuk menjadi khalifah tentu harus terlebih dulu munculnya khilafah, yaitu sebuah pemerintahan Islam yang lengkap dengan segala perangkatnya, sehingga dalam hadis dijelaskan, saudara-saudara, ketahuilah akan keluarlah manusia dari timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di dalam hadis di atas dijelaskan bahwa orang-orang dari timur yang akan merintis pemerintahan khilafah untuk Al-Mahdi, saudara-saudara. Di manakah timur yang dimaksud oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, saudara-saudara? Jika kita melihat hadis yang arah timur yang ditunjukkan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Persia, sebagaimana dalam hadis, saudara-saudara, disebutkan Dajjal keluar dari daerah di sebelah timur namanya Khurasan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, saudara-saudara. Khurasan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah salah satu provinsi yang terletak di wilayah Iran yang merupakan wilayah Persia, saudara-saudara. Maka di saat Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke arah timur, maka yang dimaksudkan adalah Persia, saudara-saudara. Persia meliputi wilayah Iran dan sebagian wilayah Irak, saudara-saudara. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sehingga orang-orang dari timur yang dimaksud oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Persia, saudara-saudara. Sehingga di saat turun ayat Muhammad, Quran surat Muhammad ayat ke-38, jika engkau berpaling dari agama, niscaya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kedudukan kita? Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, dia dan kaumnya yang akan menggantikan kamu, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik, saudara-saudara.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa khalifahnya? Saudara-saudara, ketahuilah setelah khilafah didirikan sedangkan Al-Mahdi belum muncul, maka harus ada khalifah sementara yang menjadi pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Sehingga dalam hadis disebutkan sebagai imam kaum muslimin, saudara-saudara, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa kami mendatangi Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda keluar dengan membawa berita gembira, dan kegembiraan itu terbayang pada wajahnya. Kami bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang menggembirakan itu, dan kami tidak sabar untuk mendengarnya. Tiba-tiba datanglah sekumpulan anak-anak muda Bani Hashim, yang diantaranya adalah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu an. Saudara-saudara, apabila terpandangkan mereka, tiba-tiba kedua-dua mata baginda berlinangan. Lalu kami pun bertanya, saudara-saudara, wahai Rasulullah, kami melihat sesuatu yang kami tidak sukai pada wajahmu. Saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami Ahlul Bait telah Allah Subhanahu wa taala pilih akhirat kami lebih dari dunia kami. Saudara-saudara, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak, sehingga datanglah panji-panji hitam dari timur. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan memperoleh kejayaan. Sesiapa di antara kamu atau keturunan kamu yang hidup pada masa itu, datangilah imam yang dari ahli keluargaku, walau terpaksa merangkak di atas salju. Saudara-saudara, sungguh mereka adalah pembawa panji-panji yang mendapat hidayah. Mereka akan menyerahkannya kepada seorang lelaki dari ahli keluargaku yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Dia akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan dan kesesamaan. Saudara-saudara, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam hadis di atas dijelaskan bahwa khalifah sebelum munculnya Al-Mahdi adalah imam dari Ahlul Bait yang merupakan keturunan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat hidayah. Maka di saat Al-Mahdi muncul, mereka pembawa panji hitam dari timur akan menyerahkan kepada Al-Mahdi, yakni Muhammad ibn Abdullah, yang akan dibaiat di sisi Ka'bah sebagai khalifah umat Islam. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.